Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita sekarang sudah di pembahasan yang sifat lazimah. Sifat lazimah yang memiliki lawan. Sudah ada berapa kemarin kita bahas? Ada 7 sifat. Nah, ada 3 sifat ya. Sudah 3 sifat kita bahas yang berlawanan. Pertama ada hams, yaitu huruf sifat hams atau halus. Lawannya apa? Al-jahru. Kemudian ada sifat asyiddah atau kuat. Lawannya apa? Ar-rikhwah. Ada sifat di tengah-tengahnya antara syiddah dan rikhwah, namanya al-bainiyah. Kemudian yang ketiga ada sifat al-isti'la atau terangkat tinggi. Kemudian lawannya ada sifat apa? Al-istifal. Nah, masuk huruf atau sifat yang keempat, sifat namanya al-itbaq. Sifat al-itbaq. Hamzah ta ba alif qaf. Itbaq. Itbaq. Hamzah ta ba alif qaf. Arti itbaq menurut bahasa adalah menempel. Ya. Apa? Menempel. Itbaq menurut bahasa artinya menempel. Sedangkan menurut istilah itbaq artinya adalah menempelnya lidah dengan langit-langit ketika mengucapkan huruf. Menempelnya lidah dengan langit-langit ketika mengucapkan huruf. Paham? Itu. Huruf yang mempunyai hurufnya ada berapa? Ada 4. Huruf itbaq ada 4. Jadi 4 huruf ini kalau kau baca, lidahmu tertempel di langit-langit di atas. Apa saja itu? Pertama ada Allah. Allah tertempel di langit-langit ke atas. Kemudian ada ta. Ada apa? Ada ta. Itu yang kedua. Kemudian ada dha. Dha. Itu huruf itbaq yang ketiga, dha. Dha. Dan yang terakhir, yang keempat, sa. Sad. Sad. Itu 4 huruf dari huruful itbaq. Jadi kalau kau mengucapkan huruf ini, lidahmu itu entah tengah lidah, wastul lisan ataupun ujung lisan. Adna lisan atau taraful lisan, itu semuanya menempel ke langit-langit. Tamam. Apa lawan dari sifat itbaq? Lawan dari sifat itbaq adalah sifat al-infitah. Al-infitah. Hamzah nun fa ta alif ha. Hamzah nun fa ta alif ha. Al-infitah. Hamzah nun fa ta alif ha. Al-infitah. Menurut bahasa, al-infitah menurut bahasa adalah terbuka. Itu artinya menurut bahasa. Infitah, infatah yanfatihu, infitah artinya terbuka. Sedangkan menurut istilah terlepasnya lidah dari rongga atas, dari langit-langit atas. Terlepasnya lidah dari rongga atas.
Artinya lidahmu tidak menyentuh rongga-rongga atas. Di bawah lidahmu. Netral, tidak ke atas. Beda kayak tadi yang itbaq. Os. Tamam. Semuanya ke atas. Tapi kalau ini terbuka, terlepasnya lidah dari rongga atas dari langit-langit, tidak menempel, koma, serta terbukanya kedua bibir. Serta terbukanya kedua bibir. Apa saja huruf infitah? Huruf infitah adalah selain huruf itbaq. Selain huruf itbaq. Berapa huruf itbaq tadi? 4. Nah, sisanya itu huruf infitah. Jadi kalau huruf ada 28 berarti berapa semuanya? 24. Berarti huruf infitah ada 24. Itu. Contoh nun, an, tidak ke atas dia, an. A, hamzah, a. Kha, za, wa. Tidak begini semua dia. Ja, dal. Itu semua. Itu semua huruf al-infitah. Paham? Nah, ini yang keempat. Kemudian huruf berlawanan yang kelima. Yang kelima ada huruf ada sifat al-izlaq. Al-izlaq. Hamzah, zai, lam, alif, qaf. Al-izlaq. Hamzah, zai, za. Lam, alif, qaf. Al-izlaq. Izlaq. Itu. Apa itu idlaq? Al-idlaq menurut bahasa tidak ada sebutkan di sini. Tidak ada menurut bahasanya. Idlaq adalah mengucapkan huruf dengan mudah. Mengucapkan huruf dengan mudah karena posisi makhrajnya, atau makhraj huruf itu, karena posisi makhrajnya berada di ujung lidah atau bibir. Berada di ujung lidah atau bibir. Ya, saya ulang. Idlaq adalah mengucapkan huruf dengan mudah. Mengucapkan huruf dengan mudah karena posisi makhrajnya berada di ujung lidah atau bibir. Jadi huruf-huruf ini dia hanya berada di ujung lidah ataupun ujung bibir. Makanya namanya idlaq, mudah dikeluarkan. Mudah dikeluar karena dia paling ujung. Karena dia di paling ujung. Di ujung lidah sama di bibir. Apa saja huruf-hurufnya? Hurufnya ada 6. Huruf idlaq ada 6. Dirangkumkan dalam kalimat firra min lubbin. Firra min lubbin. Fa, ro, lam, nu, fa, ro, mim, nun, lam, ba. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Lam, ba, 6 hurufnya. Mudah diucapkan. Kenapa? Karena semuanya ini cuma huruf di ujung lidah sama di bibir. Af, ab, am, an, ujung lidah. Al, ab, ar, alas. 6. Makanya dikasih nama idlaq atau mudah dikeluarkan karena dia paling ujung. Nah, apa lawan sifat idlaq? Lawan sifat idlaq adalah sifat al-ismat. Ismat pakai so.
Hamzah, so, mim, alif, ta maftuha. Hamzah, sod, mim, alif, ta. Ismat. Somata. Somata yasmutu. Al ismat. Huruf ismat. Sifat ismat. Apa artinya huruf ismat? Apa artinya sifat ismat? Artinya adalah yaitu mengeluarkan huruf hijaiyah, udah, dengan agak susah atau tertahan. Tertahan. Kebalikannya dari huruf idlak. Kalau huruf idlak tadi atafan. Kalau sifat-sifat idlak tadi, sifat idlak, huruf-huruf dari sifat idlak itu mudah dikeluarkan. Sedangkan ismat agak susah dan tertekan atau tertahan. Tertahan dia. Saya ulang, mengeluarkan huruf hijaiyah dengan agak susah atau tertahan. Itu huruf ismat, lawannya izlak. Apa saja huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya itu selain huruf izlak. Jadi selain huruf izlak namanya huruf ismat. Berapa? 6. Berarti kalau huruf hijaiyah ada 28, tinggal berapa hurufnya berarti? 22. Jadi huruf ismat ada 22. Halas. Sudah selesai, kita sudah selesai semua pada sifat-sifat lazimah yang memiliki lawan. Ada berapa? Secara global berapa? Secara umum ada 5. Ada 5. Tapi kalau dirincikan semuanya ada berapa? Ada berapa? 11. Kenapa 11? Padahal 5 kan berlawanan kan 2 semua. Paling tidak 10. Kenapa 11? Karena ada yang 3. Apa itu yang 3 tadi? Yang 3? Syiddah, rikhwah sama albainiyah. Tambah albainiyah 1 ini yang bikin jadi 11. Itu semua sifat-sifat lazimah yang berlawanan. Sifat-sifat lazimah yang berlawanan. Alhamdulillah sudah dicatat. Yang tidak bercatat, catat yang sudah sama yang sudah bercatat. Rugi kau tidak mencatat ilmu. Kau kasih uang 10.000, baku rampas. Kau dikasih ilmu percuma-cuma, baku ini. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada sifat-sifat lazimah yang tidak berlawanan. Tidak ada lawannya. Tadi kita kemarin itu sudah sifat lazimah yang berlawanan. Sekarang yang tidak berlawanan atau tidak memiliki lawan. Sudah? Kita yang kedua, sifat-sifat lazimah yang tidak berlawanan. Yang pertama, sifat lazimah yang tidak berlawanan yang pertama, nomor 1, as-safir. Pakai sod. As-safir, sod, fa, ya, ro. Safir. Apa artinya safir? Safir artinya itu dalam bahasa artinya siulan burung. Siulan burung, suitan burung. Suara burung. Mana suara burung? Itu. Itu safir. Saya tak ingat kisah Asma'i. Pernah dengar kisahnya Asma'i? Sebagian sudah saya ceritakan. Jadi safir ini
Beliau itu Asma'i ini di dalam zamannya, pada zamannya dia, beliau itu adalah penyair terkenal. Bicara apa saja langsung keluar syair, insyaallah. Dan ada di zamannya hidup seorang raja, yang mana raja ini memiliki kemampuan dengan melihat satu kali langsung hafal. Kau kasih lihat apa saja dia, satu kali dia hafal. Biar satu lembar begitu. Satu lembar dia hafal. Itu uniknya raja itu. Jadi satu kali menghafal dengan satu kali lihat. Bukan cuma sampai situ uniknya. Dia punya pembantu, yang mana pembantunya raja ini bisa menghafal sesuatu dengan 2 kali lihat. Dengan berapa? 2 kali lihat saja. Satu kali dia baca, satu kali, 2 kali hafal. 2 kali baca, 2 kali baca bukan lihat. Kalau raja itu satu kali baca. Bukan cuma itu uniknya, dia juga punya gulam. Gulam itu budak anak kecil. Gulam namanya. Budak anak kecil. Dia punya budak anak kecil yang menghafal dengan 3 kali baca. Unik sekali rajanya. Jadi dia menghafal dari 1 kali baca, pembantunya menghafal dari 2 kali baca, dan budak anak kecilnya membaca dengan 3 kali baca. Jadi sudah. Suatu ketika, karena ini si raja ini lagi iseng begitu, gabut dia. Akhirnya dia menantang seluruh penyair di kotanya. Ditantang seluruh penyair kotanya. Beliau dikatakan oleh raja, barang siapa yang bisa membuat sebuah syair yang saya tidak bisa hafal dalam 1 kali baca, saya akan beri hadiah yang dia inginkan. Sayembara. Raja-raja dulu suka buat sayembara, tapi berbobot sayembaranya. Rajanya berbobot, artinya ada kualitas. Siapa ya? Dia tantang orang dengan dirinya. Siapa bisa membuat suatu syair yang saya tidak bisa hafal dalam 1 kali baca, saya kasih dia hadiah. Apa saja dia minta saya kasih. Kaya sekali rajanya. Akhirnya sudah, besok diadakan sudah. Datang satu orang bawa syair di depan raja. Dia baca syair sampai selesai, panjang syairnya sampai selesai. Raja bilang, syair itu, syair yang kau baca itu saya sudah hafal itu. 1 kali kau baca. Akhirnya dia baca, betul. 1 kali baca, 1 kali dia baca langsung hafal. Sudah hafal itu, gampang. Dia bilang, bukan cuma itu, bahkan pembantuku bisa hafal itu. Orang tidak tahu pembantunya dia sembunyikan. Orang tidak tahu pembantunya itu bisa menghafal seperti itu. Bukan cuma saya, kalau cuma itu gampang, hatta pembantuku bisa menghafal. Coba ulang. Kan 2 kali membaca. Dia raja 1 kali baca, kemudian dibaca ulang oleh dia. Akhirnya pembantunya hafal. 2 kali baca kan? Raja si penyair membaca, kemudian raja membaca, akhirnya pembantunya hafal. Coba kau ulang tadi yang dia bilang. Oh, iya hafal. Akhirnya kasihan malu ini penyair. Malu penyair bilang, bukan cuma pembantuku. Itu saking gampangnya kau buat itu, bukan cuma pembantuku. Budakku yang ini dia hafal juga. Karena sudah 3 kali baca. Penyair, raja sama pembantu. Akhirnya gulamnya hafal. Bukan cuma hafal. Peserta pertama gagal. Mudah, gampang sekali syairmu. Gampang sekali syairmu. Begitu terus, tidak ada. Semuanya bisa semuanya bisa dibaca oleh raja. Dihafal oleh raja dengan pembantunya, dengan gulam. Maka terdengarlah kabar ini kepada Al-Asma'i. Asma'i ini terkenal. Kalau bikin syair itu tidak ada bisa yang tiru. Tidak ada bisa yang tiru sekelas syairnya. Sastranya tinggi. Akhirnya
Dia mendengar sayembara raja. Sayembara raja. Loh, ternyata raja buat seperti ini. Agar dia tidak ketahuan, karena raja tahu dia hebat juga. Caranya apa? Dia menyamar jadi orang biasa. Akhirnya datanglah sudah Asma'i ke depan raja. Dia bilang, selanjutnya peserta selanjutnya ini. Sini, siapa nama? Sudah dikasih tahu namanya, bukan dia tidak bilang Al-Asma'i. Apa namanya? Apa yang hendak engkau bawa? Sudah ada saya bilang, saya raja, saya punya satu syair. Dan saya yakin kau tidak akan bisa menghafalnya walaupun dengan mengulang-ulang kali baca. Dia tantang raja. Tak usah 1 kali baca, 10 kali kau baca kau tidak bisa hafal. Jadi raja, apa ini? Syair apa yang saya tidak bisa baca 1 kali? Saya hafal. Ini orang datang tidak dikenal siapa. Tiba-tiba dia bilang, saya mau buat syair, saya akan bacakan syair yang atas 10 kali kau baca, kau tidak bisa, tidak hafal. Akhirnya dia baca sudah itu. Sautu safiril bulbuli hayyajal qalbi thamili al-ma'u wa zahru malahil lazil muqali wa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuli guzailun akangkali qataftahu min wajnatin. Pokoknya panjang itu. Faqala la wa qad goda muharwili tobali wasakfu sakali warraqsu qad tawbaili. Artinya itu panjang baru susah. Kalau kamu cari di internet itu judulnya Sautu Safiril Bulbuli. Sampai di akhirnya itu DP akhirnya itu aqulu fi matlaiha sautu safiril bulbuli. Jadi ketika habis raja bilang, tidak bisa raja. Kau dia tanya raja, akhirnya lempar sama pembantunya, kau hafal? Raja saja tidak hafal, bagi saya. Tanya sama gulam, kau hafal? Pembantu saya tidak hafal, bagi saya. Ulang, disuruh lagi. Sautu safiril bulbuli hayya jagol bithamili al-ma'u wa zahru ma'a malhazil wa anta sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuli guzailun akan kali faqataftahu min wajnatin. Itu diulang terus. Sampai berapa kali? Betul. Tidak bisa raja Pak. Akhirnya raja terjatuh. Tidak bisa Bapak menghafal dengan walaupun diulang-ulang. Masyaallah, itu salah satu kelebihan Al-Asma'i. Tidak ditahu. Akhirnya sudah. Raja ini mulai curiga. Dia bilang, kau ini bukan orang sembarang ini. Tapi memang pada saat itu memang Al-Asma'i ini memang terkenal dengan syair-syairnya yang luar biasa. Akhirnya raja cari tahu siapa dia ini. Pasti orang hebat. Ternyata cek bahwasanya dia Al-Asma'i. Akhirnya raja kasih dia hadiah. Hadiah besar-besarnya, Masya Allah. Dan kemudian hadiah tersebut dia bawa pulang, dibagi-bagi sama orang-orang miskin. Itu luar biasanya Al-Asma'i. Itu bagus sekali. Sampai raja tidak bisa mengulang. Bayangkan itu. Susahnya dia punya siapa bisa dia punya raja sebegitu. Itu sofir. Itu bahasa, itu artinya sofir. Siutan burung. Padahal syairnya cuma sautu sofiril bulbuli. Suara siulan burung bulbul. Itu. Tapi susahnya minta ampun. Satunya itu syawa wa syahisu ala marak sifar jali. Ajib lupa saya. Itu sofir. Jadi sifat yang pertama yaitu sofir, sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat sofir. Apa sofir tadi? Menurut bahasa adalah siuran burung. Sedangkan menurut istilah adalah suara tambahan. Yang keluar dengan kuat, suara tambahan yang keluar dengan kuat, sudah, di antara ujung lidah dan gigi seri.
Hurufnya ada 3. Shad, sin, zai. Itu ada sifat sofirnya dia. As. Ada kan keluar? As. As. Az. As. As. Nah. Makanya biasa kalau kita baca kalau baca wirid biasa kan terdengar suara apa itu? Nah, suara shad itulah. Shad, sin, zai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Bismillah. Sin. Itu sautu sofir namanya. Sifat sofir. Ada 3 hurufnya. Shad, sin, zai. Za. Az. Itu sifat yang pertama, sifatus sofir. Tamam. Sifat yang kedua dari sifat lazim yang tidak berlawanan yaitu al-qalqalah. Qalqalah. Ini sudah ma'ruf. Apa pengertiannya qalqalah? Itu sendiri. Sering kita bilang sebut huruf qalqalah. Iya, apa pengertian huruf qalqalah? Menurut bahasa huruf qalqalah itu adalah gemetar. Artinya gemetar. Bergetar. 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 Sedangkan menurut istilah qalqalah adalah suara tambahan atau pantulan, suara tambahan atau pantulan. Suara tambahan atau pantulan yang kuat. Suara tambahan atau pantulan yang kuat. Yang kuat dan jelas. Dan jelas, sudah? Yang terjadi pada huruf yang terjadi pada huruf yang bersukun setelah menekan pada makhraj huruf tersebut. Pada makhraj huruf tersebut. Jadi dia adanya qalqalah tersebut ketika dia disukun. Saya ulang ya. Qalqalah adalah suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang bersukun, maksudnya dia sukun. Ketika sukun ada qalqalahnya. Setelah menekan pada makhraj huruf tersebut. Ketika ditekan makhrajnya. Hurufnya ada berapa? Ada 5. Baju di tok, jelas. Qutbu jadin. Qaf, aqqa. Itu ditekan makhrajnya ketika sukun keluar qalqalah, pantulan. Aqqa. Dipantulkan dia. Kenapa harus dipantulkan? Ya karena kalau ditahan tidak dipantulkan dia kuat. Salah satu huruf yang syiddah, kuat. Makanya harus dikasih ringannya dia, dikasih ringannya dengan qalqalah. Aqqa. Jadi sisa huruf yang kuat tersebut dibuang dengan qalqalah. Bayangkan saja kalau kau tidak pakai qalqalah, tidak maksimal keluarnya huruf. Atau to. Jadi harus dibilang to, dipantulkan dia agar sempurna bilangan hurufnya, sempurna suaranya. Seperti kuat sekali. Dia jadi sempurna banyak kapan? Ketika dikolkolahkan. Ba sempurna. Kalau tidak kayak kayak P sudah. Indonesia tiada P di bahasa Arab. Mana lebih jelas hurufnya? Ketika saya kolkolah atau tidak? Atau ad. Mana lebih jelas? Ketika dikolkolah. Itu gunanya kolkolah. Jadi gunanya dia untuk menyempurnakan bilangan atau sebutan huruf tersebut biar maksimal sebutannya. Karena kalau tidak dia tidak keluar semua. Nah itu. Kemudian yang ketiga ada sifat al-lin. Alif, lam, ya, nun. Lamnya 2 kali.
Al-lin, al-linu, alif lam lam ya nun. Arti lin itu adalah arti lin sendiri adalah menurut bahasa adalah lunak. Arti lin menurut bahasa adalah lunak, lembek, lunak. Sedangkan menurut istilah yaitu membunyikan huruf dengan lunak atau lembut. Dengan lunak atau lembut, membunyikan huruf dengan lunak atau lembut sewaktu keluar dari makhrajnya. Membunyikan huruf dengan lunak atau lembut sewaktu keluar dari makhrajnya. Dari tempat keluarnya. Ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 2. Hurufnya ada 2, yaitu huruful ya sama waw. Yang sukun ya, yang sukun, keduanya sukun dan sebelumnya berharokat fathah. Tamam, itu lin. Tamam. Au, ai itu. Tapi biasanya di huruf yang di akhir ya, yang di akhir biasanya, yang di ujung. Apa yang di ujung yang akhirnya fat, sebelumnya aja fathah atau sebelumnya fathah. Hah? Ada contohnya? Intinya dua itu hurufnya, ya dan waw. Yang keempat, sifat yang keempat, sifat al-inhiraf, inhiraf, hamzah, nun, ha, ro, alif, fa. Inhiraf, hamzah, nun, ha, ro, alif, fa. Inhiraf. Inhiraf menurut bahasa artinya condong. Condong, miring. Inharaf. Kayak sesuatu yang kayak motor kalau tidak dikendarai, kayak contoh orangnya melompat dari atas motor. Langsung begini kan? Langsung, bukan lagi di aspal dia. Kemana? Ke tanah. Ke got. Itu mah inhiraf. Membelok. Itu inhiraf artinya. Yang tadi di jalan keluar jalur. Itu bahasanya inhiraf. Yanharifu. Hadza rajul munharif. Ini orang yang bengkok. Maksudnya bengkok? Betul. Keluar jalur. Orang jalur lurus, dia sebelah kiri lewat. Munharif. Munharif antoriki jaddihi. Antoriki salafi. Dia keluar dari jalan salafnya. Munharif, berbelok. Itu artinya condong ya. Atau tadi apa? Bengkok, berbelok ya. Menurut istilah apa? Menurut istilah inhiraf apa? Condongnya lidah. Condongnya lidah atau bengkoknya lidah. Atau berbeloknya lidah. Bengkok, condong, berbelok sama. Bengkoknya lidah dari satu sisi ke sisi yang lain. Itu
inhiraf. Hurufnya ada dua. Huruf sifat inhiraf ada dua. Lam sama ro. Apa? Lam sama ro. Ya. Lam sama ro. Al. Jadi dia dari sini al ke sana dia. Al semakin maju. Jadi ketika mengucapkan makhraj huruf tersebut, dia tidak satu tempat, akan tetapi apa? Tamaju sedikit. Berbelok daripada tempat aslinya. Tidak satu, tidak monoton di situ. Tamam. Ar. Yang kelima sifat takrir. Tak kaf ro ya ro. Tak kaf ro ya ro. Takrir. Takrir menurut bahasa mengulang atau menggetarkan sesuatu. Mengulang atau menggetarkan sesuatu. Itu menurut bahasa. Mengulang atau menggetarkan sesuatu. Menurut istilah apa? Menggetarkan lidah sewaktu mengucapkan huruf ro. Tapi bukan digetarkan sengaja, pantulannya sendiri maksudnya. Jadi tidak perlu kau sengaja getarkan, dia sudah ada getaran. Faham? Nah, itu sifat takrir namanya. Ar. Jadi tergetar sendiri dia. Apa tadi? Menggetarkan lidah. Maksudnya di sini menggetarkan bukan berarti harus disengaja. Bukan berarti kau begitu, tidak. Nah, itu sudah mubalaghah itu, berlebih-lebihan. Atau bisa kita sebutkan bergetarnya lidah sewaktu mengucapkan huruf ro. Makanya di sini setelah itu dia kasih batas. Apa batasan dia getarannya itu sampai sah? Kalau terlebih sudah dilebih-lebihkan berarti. Di sini dikatakan getaran tersebut hanya boleh 2 kali. Kalau lebih dari 2 kali itu tidak diperkenankan. Itu masih asli berarti. Getaran aslinya. Kalau sudah 3 kali getarnya berarti sudah dia buat sendiri. Tidak itu. Tidak, salah. Getarnya cuma 2 kali. Itu sifat takrir. Bergetarnya lidah sewaktu mengucapkan huruf ro. Khusus di ro saja dia. Sifat khusus huruf ro. Yang keenam sifat at-tafasyi. At-tafasyi, ta fa shin ya. At-tafasyi. Tafasyi. Ta fa shin sama ya. Tafasyi menurut bahasa adalah menyebar. Menurut istilah, menyebarnya suara antara lidah dengan langit-langit atas. Dengan langit-langit atas ketika mengeluarkan huruf shin. Ash. Jadi suara itu menyebar di antara lidah dengan langit-langit. Ash.
Hah? Dan dia cuma khusus pada huruf shin. Tamam. Yang ketujuh, huruf al-istitalah. Al-istitalah. Hamzah, sin, ta, to, alif, lam, ta marbutoh. Al-istitalah. Al-istitalah. Hamzah, sin, ta, to, alif, lam, ta. Al-istitalah. Menurut bahasa adalah memanjangkan. Menurut bahasa memanjangkan. Panjang. Huruf yang panjang, ya. Sedangkan menurut istilah adalah menempelkan samping lidah, menempelkan samping lidah, menempelkan samping lidah. Nah ini samping lidah ketika mengucapkan huruf do, ketika mengucapkan huruf apa? Do. Ketika mengucapkan huruf do, mulai gusi samping, gusi di samping ini. Mulai dari gusi samping, mulai dari gusi samping sampai makhraj lam. Itu. Sampai makhraj lam. Sampai makhraj lam sudah? Sampai makhraj lam sehingga keluar suara yang agak panjang. Sehingga keluar suara yang agak panjang. Memanjang dia. Jadi huruf do itu suaranya memanjang. Karena dia diambil dari gusi samping dengan apa? Samping lidah ini kena dengan gusi samping sampai ke menuju apa? Makhrajnya lah lam. Jadi itu. Itu namanya istitolah, memanjang suaranya. Walau dolim. Makanya ketika kita bilang do ada jeda. Kenapa ada jeda? Karena dia ada proses berjalan. Faham tuh? Itu. Saya ulang. Menempelkan samping lidah ketika mengucapkan huruf do, mulai dari gusi samping sampai makhrajnya lam, sehingga keluar suara yang agak panjang. Kayak orang bilang kau barem, langsung barem satu kali. Tidak ada gesekannya kan? Nah itu. Tak terus. Jadi di rem dari do sini, dari gusi, cuma dia tak terus ke makhraj lam, ke depan. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir yang tidak berlawanan adalah al-gunnah. Sifat al-gunnah, ghain nun ta. Al-gunnah. Al-gunnah menurut bahasa artinya dengung. Menurut bahasa al-gunnah artinya dengung, berdengung. Sedangkan menurut istilah, apa artinya gunnah? Membunyikan huruf dengan dengung. Membunyikan huruf dengan dengung. Hurufnya ada dua, yaitu mim sama nun. Huruf gunnah. Minal jinnati wan nas. Ada suara dengung di sini, di khayshum. Qul a'udzu bi rabbin nas, ya kan? Malikin nas, mimma immahin. Ada dengungnya. Wallahu a'lam bis shawab. Fatihul qabul tamamul usul ma'mul solution dhahir batinah. Mana masyahuna fi khairin ulufin wa afiyah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.